Babak akhir kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua semakin dekat. 13 Februari nanti, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang vonis. Terakhir dalam duplik, kedua terdakwa tetap bersikukuh adanya kekerasan seksual yang jadi latar pembunuhan. Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, akan mengulasnya untuk Anda. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah yang mulia. Sidang putusan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tinggal menghitung hari. Besok, otak skenario Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadapi sidang putusan. Mari simak sejenak saudara, kilas balik awal mula kasus ini mencuat. Yang lebih populer disebut polisi tembak polisi tersebut. Babak akhir kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat tinggal menunggu putusan majelis hakim. Namun, hingga ujung persidangan, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tetap bersikukuh pada pembelaannya yang menyebut pelecehan seksual benar terjadi. Membela diri agar lolos dari delik hukuman pembunuhan berencana, motif pemerkosaan terhadap istrinya Putri Chandrawati disebut Ferdy Sambo melatar belakangi tewasnya Yosua. Di muka sidang, Sambo mengungkapkan ia diselimuti rasa emosi yang memuncak begitu mendengar cerita istrinya yang mengaku dilecehkan oleh Yosua. Mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua, yang mulia. Sambil menangis, Putri Chandrawati menceritakan kejadian di Magelang yang ia sebut sebagai pelecehan. Putri mengaku tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada sang suami lantaran berusaha membuat keadaan tetap kondusif dan khawatir tidak dicintai lagi oleh suaminya. Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Namun, Putri Chandrawati yang selalu bermain aman kerap menjawab lupa dan tidak tahu ketika majelis hakim mencecar jawaban Putri terkait tiap potongan peristiwa tewasnya Yosua. Ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? Waktu Itu itu manusiawi loh pertanyaan saya itu. saya lupa. Saya lupa apa Karena yang saya katakan. kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah, apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks itu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Bingung. Saya shock juga. Jadi saya bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik.
Terus dia langsung panik. rangkul saya begini, bawa keluar. Meskipun tak cukup bukti, namun Ferdi Sambo mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati merupakan akar dari peristiwa tragis yang menyebabkan hilangnya nyawa Yosua. Meski begitu, jaksa penuntut umum mengungkapkan menemukan hal lain dalam relasi hubungan antara Putri Chandrawati dan juga Yosua. Jaksa penuntut umum justru menyaksikan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Alih-alih terjadinya pelecehan, dalam tuntutan yang dibacakan, jaksa penuntut umum justru menduga perselingkuhanlah yang telah terjadi antara Yosua dan Putri Chandrawati. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual. Padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Meski tak ada visum pasca terjadinya pelecehan seksual, tim penasihat hukum Putri Chandrawati meyakini kliennya betul telah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Yosua. Argumentasi dangkal juga disampaikan penuntut umum saat mengatakan jika tidak ada visum et repertum maka kekerasan seksual tidak terbukti. Padahal baik dari doktrin maupun literatur dan perkara-perkara kekerasan seksual yang ditangani penegak hukum, ketiadaan visum et repertum bukan berarti meniadakan adanya kekerasan seksual. Walaupun tidak ada bukti visum et repertum terkait kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa, namun, berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 UU TPKS menyatakan bahwa keterangan saksi dan atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Penasihat hukum meyakini hal tersebut berdasarkan keterangan ahli psikolog forensik yang memberikan kesaksian dalam persidangan Putri Chandrawati. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Ada satu fase di saat Ibu PC menceritakan terkait peristiwa kekerasan seksual di Magelang, itu memang ada perubahan fisiologis yang luar biasa, yang kalau di dalam teori psikologi, di dalam teori psikotraumatologi, ini merupakan flashback. Tak hanya berdiri di atas motif pelecehan, kubu Ferdi Sambo juga membantah keterangan Richard Eliezer yang menyebut Ferdi Sambo telah merancang skenario pembunuhan sejak mulai dari kediaman di Saguling. Richard mengatakan, tak hanya Ferdi Sambo, namun sang istri Putri Chandrawati juga tahu persis soal skenario pembunuhan Yosua yang disampaikan Ferdi Sambo kepada Richard. Kemudian saudara menembak. Nembak. Berapa masih ingat? 3-4 kali yang mulia. 3-4 kali. 3-4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menyangkal hal tersebut, Ferdi Sambo menyebut ia tak pernah memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Ferdi Sambo mengatakan ia hanya memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua tanpa ia kira akan terjadi penembakan. Ferdi Sambo juga membantah keterangan Richard yang menyebut dirinya ikut menembak Yosua. Apakah saudara ikut menembak tubuh korban? Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak yang mulia. Meskipun saya bisa lanjut yang mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah
di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah yang mulia, saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua yang mulia. Setelah sepekan masa tenang, akhirnya majelis hakim akan memutus hukuman kepada kelima terdakwa. Yang pertama yang akan menjalani persidangan adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman yang berbeda. Ferdy Sambo dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup dan juga Putri Chandrawati dituntut dengan penjara 8 tahun. Apakah majelis hakim akan memberikan hukuman atau vonis kepada kedua terdakwa ini lebih ringan atau lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum? Fedriska Ananda, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.